potong bercerita tentang film The Sniper yang mengisahkan tukang rongsok mantan sniper berjuluk si Mata Elang. Di awal cerita kita diperkenalkan pada lembaga amal yang menampung bocil jalanan. Padahal semua itu hanya kedok belaka sebab mereka menculik bocil-bocil untuk diambil organnya dan dijual ke pasar gelap. Oleh karena itu, kapten bernama Ming dan pasukannya ditugaskan untuk mengepung tempat tersebut. Tugas mereka hanya satu, yaitu membunuh si bos gangster. Ming pun segera menggunakan snipernya untuk memantau tempat itu. Akan tetapi keberadaannya dilihat bocil bernama Jin yang menggunakan botol Pepsi sebagai teropong. Bakatnya ini membuat Ming kagum, sampai-sampai dia tidak peduli jika si bos gangster datang. Tak lama dari itu, Jin pun ditarik paksa oleh penjaga di sana untuk dibedah. Alih-alih menembak si bos, Ming memilih untuk menyelamatkan Jin terlebih dahulu. Namun ketika giliran si bos, tembakannya meleset dan itu membuat penjaga mengetahui keberadaan mereka sehingga pertempuran sengit pun tak terhindari. Sementara mereka sedang adu mekanik, Ming diam-diam menyelinap ke ruang para bocil di operasi. Dengan mudahnya ia mengalahkan semua penjaga di sana dan berhasil masuk ke tempat Jin di operasi. Walau Ming berhasil menyelamatkan para bocil, akan tetapi si bos gangster berhasil kabur sehingga misi itu gagal dan membuat Ming diturunkan jabatannya oleh si kapten. Dia yang tak terima dilucuti begitu saja memutuskan keluar dan memilih melatih Jin supaya jadi sniper yang pro. 10 tahun berlalu, kini Jin tengah menjalani seleksi masuk sebagai sniper elit. Selain dirinya, anak adopsi Ming yang lain bernama Mei juga ikut terpilih. Dia adalah saingan terberat Jin semasa tes sebab kemampuannya jauh lebih unggul. Mei dikenal tidak berperasaan, sementara Jin sifatnya mirip dengan Ming yang perasa. Ketika tes menembak apel, Mei menyeleding rekannya sendiri agar Jin kehilangan targetnya. Ming yang melihat itu jadi tahu sifat Mei yang egois dan licik karena menghalalkan segala cara demi mencapai misinya. Alhasil Ming lebih memilih Jin untuk menggunakan sniper miliknya dan itu membuat Mei cemburu. Perseteruan ini terus berlangsung sampai hari kompetisi pemilihan sniper. Dari 10 kandidat, hanya mereka berdualah yang dinyatakan lulus. Jin lalu direkomendasikan oleh sang ayah untuk memimpin misi penangkapan bos gangster yang dulu sempat gagal. Misi ini dilakukan tanpa sepengetahuan Mei sehingga membuatnya semakin benci kepada Jin. Sementara itu di markas musuh, Jin bersama pasukannya tengah memantau keadaan di sana. Dia melaporkan jika tempat itu kosong pada kaptennya yang berada di ruang monitor. Ketika mengetahui hal ini, si kapten jadi curiga kalau ada pengkhianat di antara mereka, sebab musuh seperti sudah menduga penyergapan tersebut. Beberapa saat kemudian, kapten melihat Jin dan pasukannya dibabat habis oleh musuh. Walau begitu, si kapten tetap bersikeras agar Jin melanjutkan misi sendirian sehingga membuat Ming marah. Tiba-tiba saja layar monitor disabotase sehingga orang di ruangan tidak bisa mengarahkan Jin. Ming pun cepat-cepat menyuruh Mei pergi membantu Jin, tapi si kapten melarangnya. Di saat layar kembali menyala, Jin sudah menghabisi semua musuh sehingga membuat kapten kagum. Alhasil si kapten pun menyuruh Jin untuk membunuh si bos gangster. Sekaligus Jin agar melanjutkan misi maupun mencari petunjuk tentang identitas si pengkhianat. Jin akhirnya menemukan sebuah laptop yang langsung dihubungkan dengan monitor di markas. Di dalamnya berisi transaksi jual beli organ dan ada nama Ming di dalam daftar itu. Buru-buru Ming menjelaskan kalau dia dijebak oleh komplotan tersebut, namun tidak ada yang mempercayainya termasuk Mei. Si kapten lalu meminta Ming supaya menyerahkan senjatanya, namun tiba-tiba Mei melakukan ini sebab dia mengira kalau ayahnya akan dibunuh. Alhasil Mei pun sekarang dicap sebagai pengkhianat.
Jin yang mendengar suara tembakan memutuskan untuk balik ke markas. Sesampainya di sana, si kapten yang sekarat memberitahunya tentang pembelotan yang dilakukan Ming dan Mei. Pada awalnya, Jin tidak mempercayainya, sampai suatu ketika, kepalanya ditodong oleh Ming dari belakang. Jin masih tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Ia bertanya kenapa ayahnya tega bekerja sama dengan gangster yang telah menculiknya. Mei pun segera menghajar Jin dan meminta ayahnya pergi. Namun ketika ia melihat Mei kewalahan, ia pun memilih untuk melindungi putrinya. Di luar sana, si bos gangster datang untuk membazoka persembunyian para sniper. Ledakan itu meluluh lantahkan tempat itu dan hanya Jinlah yang selamat. 8 tahun berselang setelah kematian mereka, Jin memilih jadi tukang rongsok yang kerjanya mabuk-mabukan. Hidupnya berubah drastis dan ia menjadi pengecut. Dia melihat seorang bocil yang dikejar preman pasar dan memanggilnya ayah. Sontak para preman menghajar Jin karena anaknya telah mencuri uang mereka. Setelah puas menghajarnya, para preman mengambil uang di saku Jin lalu pergi. Karena uangnya diambil, Jin pun memaksa bocil yang bernama Feng agar dipertemukan dengan orang tuanya. Di sana, ia dipertemukan dengan ibunya yang bernama Li, yang berprofesi sebagai penari tiang yang merentalkan lubangnya. Berhubung Li tidak punya uang, sebagai gantinya ia menawarkan Jin membawa anaknya. Jika hutangnya sudah lunas, maka Feng baru diperbolehkan pulang. Sejak saat itu, Feng diminta Jin membantunya mengumpulkan rongsok. Kehadiran Feng ternyata malah menambah beban hidupnya Jin. Contohnya ketika motor Jin mogok, Feng yang berniat membantunya malah menyebabkan motor Tosa itu tiguling. Selain itu, ketika Feng disuruh memperbaiki kipas, baling-baling kipas itu malah berubah jadi suriken. Akibatnya kipas Kosmos Wadesdes tidak bisa dijual sehingga membuat penghasilan Jin berkurang. Alhasil uang itu hanya cukup untuk beli Ciu Gentong dan sisanya dipakai untuk membelikan Feng buku. Buku itu juga ternyata tidak terpakai karena Jin baru sadar kalau Feng buta huruf. Ini diketahuinya ketika Feng duduk di kursi yang jelas-jelas bertuliskan per kursi rusak. 臭小子，过2天我钱攒够了就回来了。 Sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat sekaligus mengajarkan Feng membaca, maka Li pun memasakkan makanan untuk Jin. Ia bercerita pada Jin kalau Feng adalah anak kakak perempuannya yang mati overdosis. Sang kakak juga terlilit utang sehingga membuat Li harus menjual dirinya demi melunasi utang dan menghidupi Feng. Suatu hari di dekat klinik, Feng melihat poster donor darah yang menawarkan banyak uang. Feng pun tertarik, namun ia dilarang oleh Jin untuk ikut donor darah. Feng yang sedang belajar tidak sengaja melihat ke sela-sela lantai dan melihat sebuah pintu. Ketika membukanya, ia menemukan perlengkapan sniper yang berdebu. Feng memainkan teropong sniper itu yang kemudian dipergoki oleh Jin. Gara-gara ulah si bocil, Jin jadi teringat akan kematian Ming dan Mei yang membuatnya mengalami mimpi buruk. Ia yang baru bangun tidur dikagetkan oleh Feng yang rusuh membawa segepok uang yang sebenarnya diperoleh dari hasil donor. Walau begitu, Jin mengira uang tersebut merupakan hasil curian sehingga ia marah dan mengusir Feng. Begitu Feng meninggalkan rumah, Jin yang menyesal segera menyusulnya. Akan tetapi tiba-tiba ada sekumpulan orang yang menculik Feng. Di tempat lain, Ming rupanya masih hidup sambil menikmati kemewahannya setelah menjadi bos gangster. Setelah ledakan di markas kala itu, ternyata Mei segera melarikannya ke dokter sindikat. Ming yang tertembak di bagian jantung berhasil diselamatkan. Namun jantung sudah rusak parah sehingga sang dokter menyuruhnya agar melakukan cangkok jantung setiap 3 tahun sekali. Tetapi cangkok jantungnya ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena dia membutuhkan jantung dengan golongan darah yang tepat.
Apalagi Ming memiliki darah emas, yakni golongan darah yang sangat langka. Tak lama dari itu, si bos gangster datang ke tempat operasi untuk membunuh Ming. Walau kalah jumlah, Mei mencoba melindungi sang ayah dengan menjadikan tubuhnya sebagai perisai. Melihat hal ini, Ming memanggil anak angkat lainnya, yaitu Long, yang menyusup menjadi anak buah si bos gangster. 8 tahun setelahnya, Ming harus kembali melakukan cangkok jantung. Oleh karena itu, ia segera menugaskan Long untuk mencari orang yang tepat. Siapa lagi dong kalau bukan Feng? Kembali ke Jin yang tengah mendatangi klinik yang di depannya terdapat poster donor darah. Ia diam-diam masuk ke ruang dokter dan mengetahui kalau Feng baru saja melakukan donor darah. Dari situ Jin baru sadar kalau Feng memiliki golongan darah yang sama seperti Ming. Dan golongan darah ini biasanya diminta sindikat si bos gangster. Oleh karena itu, ia menyerang seorang dokter untuk menanyakan alamat baru tempat persembunyian sindikat ini. Dokter pun memberi kartu yang berisikan alamat yang dimaksud. Dan Jin pun segera menuju ke sana. Di sana, ia menyamar jadi OB dan tempat yang pertama kali ia datangi adalah kamar mayat. Jin tahu kalau para bocil yang diculik pasti tidak akan dibiarkan hidup terlalu lama karena akan segera dioperasi. Jin yang tidak menemukan jasad Feng segera pergi menuju ke tempat operasi. Dokter si bos gangster sadar bahwa Jin adalah penyusup karena wajahnya begitu asing. Si dokter pun segera menyuntiknya dengan obat bius. Jin mematahkan tangannya dan bertanya tentang keberadaan Feng. Sebelum si dokter sempat menjawab, ada seseorang yang menembak dan membunuhnya. Telepon si dokter seketika berdering, dan Jin melihat kalau yang meneleponnya itu adalah Mei. Di saat terpojok, Jin tidak kehabisan akal. Ia tahu jika setiap tembakan Mei dari waktu ke waktu akan semakin melambat. Alhasil dia pun menggunakan cermin bedah untuk mengaburkan pandangan Mei. Dan memanfaatkan waktu yang ada untuk lari berlindung di balik kasur bedah yang didorongnya ke titik buta. Tak lupa juga, ia menghitung setiap tembakan dari Mei untuk memastikan kapan senjatanya kehabisan peluru. Lalu di saat Mei reload, Jin membungkus alat pemadam dan mengangkatnya ke atas tepat di waktu Mei selesai reload. Perhitungannya yang tepat akhirnya membuat Jin bisa lolos. Namun bukan berarti pertarungan selesai. Walau dalam keadaan sempoyongan, ia berhasil melawan mereka semua sampai tinggal tersisa Long. Jin pun jatuh dan sempat menarik kalung milik Long. Sebelum Long mengejarnya, Jin sudah terlebih dahulu kabur lalu pulang ke rumah sambil tertatih-tatih. Beruntung saat sampai di sana, ada Li yang melihatnya babak belur dan segera mengobatinya. Keesokan paginya, Li bertanya tentang apa yang terjadi. Jing dengan berat hati memberitahunya jika Feng telah diculik. Sontak Li bertanya siapa penculiknya, sebab dia mau melapor ke polisi. Namun dihentikan Jin. Ia bilang agar jangan melibatkan polisi karena penculiknya adalah orang berkuasa yang kebal hukum. Maka dari itu, biarlah Jin yang mengurus semua ini. Jin yang rasa percaya dirinya telah kembali merapikan dirinya. Sehabis itu, ia membersihkan snipernya yang sudah berdebu. Tidak lupa Jin menyuruh Li menggadaikan kalung yang ia jambret dari Long untuk memancingnya keluar. Long yang terpojok akhirnya mau membawa Jin ke tempat para bocil diculik. Tetapi Jin malah dibawa Long ke ruang operator. Mengetahui Long telah mempermainkannya, Jin pun memutuskan untuk menghabisinya. Untuk membuktikan keseriusannya, ia pun memaksa operator di sana untuk memindahkan semua uang milik sindikat ke rekeningnya. Perbuatannya ini membuat Mei segera menelepon dan berjanji akan menyerahkan Feng asalkan uang mereka kembali.
Mei pun menepati janjinya dan mengikat Feng di kursi untuk dijadikan umpan. Sementara Mei bersembunyi di atas gedung, tak lama dari itu Li datang melepaskan ikatan Feng. Sesuai perjanjian, Li menunjukkan flash disk berisi pin rekeningnya. Mei yang menyadari orang itu bukanlah Jin berencana membunuh Li. Akan tetapi Feng sudah keburu ditodong oleh Li, sehingga Mei menunda tembakannya. Ia tidak mau mengambil risiko karena takut tidak bisa membawa Feng hidup-hidup untuk diambil jantungnya. Alhasil Mei membiarkan Feng dan Li pergi. Akan tetapi anak buahnya Mei sudah keburu datang. Jin segera melindungi mereka dengan menembaki para penjaga. Dan itu dimanfaatkan Li serta Feng untuk kabur. Semua penjaga yang mengejar mampu diatasinya dengan mudah. Namun tiba-tiba, Mei datang menghadang Li dan Feng, tepat di lokasi yang tidak terjangkau oleh Jin. Alhasil ia pun harus mengatur ulang posisinya. Dengan mendekati gedung tersebut, sampai ia melihat Li tengah diikat oleh Mei di atap gedung. Kursi ini mengingatkan Jin pada Feng yang kala itu terlempar dari kursi. Sehingga ia pun menembak per kursi. Dan di saat itu juga, Mei pun menembakkan snipernya. Hentakan kursi itu membuat Mei terpental sehingga membuatnya terjatuh dari atap gedung dan meninggoy. Sementara itu, tembakan Mei rupanya tepat mengenai jantung Jin. Akan tetapi, ia sudah mengantisipasi hal ini dengan menyimpan lempengan besi. Jin pun cepat-cepat menyusul ke gedung untuk menyelamatkan Li dan Feng. Li dan Feng segera sampai ke basement dan segera mencari kendaraan untuk kabur. Namun mereka dicegah oleh Ming dan Li pun dibunuh. Sementara Feng dibawa pergi. Tidak lama dari itu Jin datang dan hanya bisa menyaksikan Feng dibawa oleh Ming. Sesampainya di rumah, Ming melakukan cangkok jantung. Tapi sebelum melakukan operasi, Jin menggunakan snipernya untuk menembak kaca rumah sebagai peringatan. Buru-buru Ming memerintahkan anak buahnya untuk berjaga, sementara yang akan menghadapi Jin adalah para sniper. Penyerbuan ini akan diarahkan langsung oleh Ming karena dia tahu kelemahan Jin yang lambat saat menarik pelatuk. Dengan demikian, para pasukan itu mengepung Jin dari segala arah dan serentak. Walau sudah dikasih kisi-kisi oleh Ming mengenai kelemahan Jin, para sniper ini bukanlah tandingannya. Setelah semua anak buah Ming dikalahkan, Jin pun masuk ke rumah dan berhasil membunuh sisa anak buah Ming. Sekarang dia dan Ming bertatap muka, dan tanpa rasa takut, dia melepaskan rompi dan snipernya seakan-akan merelakan dirinya ditembak. Tembakan ini tidak cukup untuk menghentikan Jin yang lanjut menggendong Feng pergi. Persis seperti yang dilakukan Ming ketika dia menyelamatkannya dulu. Jin yang pasrah membuat Ming malu dengan perbuatannya, sehingga ia memilih untuk membiarkannya membawa Feng. Pada akhirnya, Ming pun meninggal karena kompilasi jantung yang dideritanya selama ini. Setelah kejadian itu, Feng yang hidup sebatang kara diurus oleh Jin yang kini ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Film ini Otong beri rating harga 1 kantong darah biasa. Otong undur diri dan jangan lupa subrek.